Petugas kepolisian lalu lintas dari Polres Metro Tangerang Kota melakukan operasi penerapan tilang manual kepada pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas seperti yang terpantau di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten pada Senin kemarin. Dalam penindakan kali ini ada 12 sasaran petugas, mulai dari memastikan usia pengendara, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Polisi Subari menegaskan, pelaksanaan tilang manual ini dilakukan sesuai instruksi Kapolri. Hari ini kita laksanakan penindakan, notabene adalah pelanggaran-pelanggaran yang notabene di bawah umur, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan TNKB plat nomor yang tidak sesuai dengan spek aturan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Nah, kenapa kita laksanakan ini? Ya, terkait dengan adanya perintah pimpinan tentang penegakan hukum Undang-Undang Lalu Lintas. Penindakan tilang manual ini untuk menegakkan aturan, khususnya yang tidak terpantau kamera pengawas tilang elektronik yang ada di Kota Tangerang. Sebelum dilakukan tilang manual, petugas sudah melakukan sosialisasi selama 3 hari terakhir kepada pengendara maupun warga Kota Tangerang. Pada Sabtu 13 Mei 2023, masyarakat peduli keterwakilan perempuan mendatangi kantor KPU Pusat di Jakarta, mendesak agar segera merealisasikan revisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Hal ini berkaitan dengan cara perhitungan 30% jumlah bakal calon anggota DPR dan DPRD perempuan di setiap daerah pemilihan. Selain mencegah timbulnya instabilitas politik, revisi aturan itu juga penting agar pemilu tetap konstitusional dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan. Sejumlah anggota Dewan Penasihat untuk Pemilu dan Demokrasi mengatakan, revisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 khususnya pada pasal 8 ayat 2 harus segera disahkan. Peraturan KPU ini mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Terdapat 6 poin yang menjadi perhatian pada revisi peraturan KPU ini. Peduli keterwakilan perempuan menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mendesak KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPR dan pemerintah terkait adanya kebutuhan sangat mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum pemenuhan hak politik perempuan yang telah dijamin dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dan ketentuan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Yang kedua, mendesak KPU segera menetapkan revisi ke PKPU Nomor 10/2023, mekanisme konsultasi dilakukan dengan memperhatikan keadaan darurat, ketidakpastian hukum, pemenuhan hak politik perempuan menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Untuk itu, mekanisme konsultasi dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada DPR dan pemerintah. Selanjutnya, secara paralel, KPU menetapkan revisi PKPU nomor 10/2023 dan mengajukan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, mendesak KPU melakukan perbaikan terhadap SION dan memberi akses kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan seluruh dokumen pencalonan dan syarat calon pada sistem informasi pencalonan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya dukungan penyelenggara pemilu, DPR, dan juga pemerintah untuk mewujudkan ruang yang kondusif dan tidak diskriminatif bagi partisipasi perempuan dalam sistem politik demokrasi yang dijamin dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Fania Genia, Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.